فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-20 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu ahlul kitab. Wa humul yahud wa nasar, mereka adalah Yahudi dan Nasar. Yang dimaksud dengan ahlul kitab siapa, Dimas? Oh, udah mulai taklimnya ke sini. Yang dimaksud dengan ahlul kitab siapa? Siapa? Azam? Yang dimaksud dengan ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasar. Ditulis gitu. Ahlul kitab sama dengan Yahudi dan Nasara gitu. Tulis Abbas mana bukunya? Buku tulisnya mana? Ambil. Setiap duduk di majelis ilmu itu bawa bukunya. Ya. Latihan tulis dirga. Ahlul kitab sama dengan Yahudi dan Nasara. Kenapa disebut mereka ahlul kitab? Karena Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasara punya kitab Injil. Paham? Nah. Biar pandai nulis. Dah apa saja kalau bisa ditulis gitu. Faedahnya disingkat-singkat aja. Ahlul kitab sama dengan Yahudi Nasara. Yahudi punya kitab apa? Taurat. Nasara punya kitab Injil. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Al-Yahud wal Nasara. Orang-orang musyrikin Quraisy itu nggak disebut ahlul kitab karena mereka nggak punya kitab, nggak punya rasul saat itu. Nah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengenal kebenaran yang beliau bawa. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau mengenal beliau, semata-mata kenal beliau, ini nggak ada keistimewaannya. Sampai seseorang juga mengenal apa yang beliau bawa berupa kebenaran dan mengikutinya. Sehingga yang dimaksud dengan ya'rifunahu di sini adalah mengenal Nabi SAW dan mengenal bahwasanya apa yang beliau bawa adalah benar. Karena itu yang sebelumnya disebutkan dalam ayat sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan Allah adalah saksi terbesar atas kebenaran apa yang beliau bawa. Sehingga ya'rifunahunya di sini kembali juga ke sana. Mereka mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal kebenaran yang beliau bawa.
Mereka sangat tahu bahwasanya apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Itu maknanya ya'rifunahu. Tidak hanya mereka itu sekedar kenal dengan orangnya, tapi mereka juga kenal dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka tahu yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Bagaimana pengetahuan mereka itu? Apakah sekedar saja, secukupnya saja? Tidak. Sangat tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak laki-laki mereka, begitulah mereka mengenali Nabi SAW dan mengenali kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak akan tersamarkan oleh mereka. Nggak mungkin dia salah mengenali anaknya. Yang bukan anaknya dia kasih makan, dikasih jajan. Nggak mungkin. Sebegitulah kenalnya orang-orang ahlul kitab kepada Nabi SAW. Kenal betul mereka bahwasanya ini adalah Nabi. Karena sudah diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Ini alasan kenapa mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Karena ciri-ciri Nabi SAW dan apa yang beliau bawa ada di dalam kitab mereka. Cerita tentang Nabi kita SAW itu ada dalam kitab mereka. Makanya yang dikatakan di sini adalah alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab. Mereka tahu tentang Nabi SAW sebagaimana mereka tahu tentang anak laki-laki mereka. Kenal. Nggak mungkin tersamarkan. Kenapa? Karena ciri-cirinya sangat banyak dalam kitab-kitab mereka. Sehingga mereka punya ilmu. Oh, Nabi yang terakhir datang ini kayak gini ciri-cirinya. Yang dia sampaikan itu begini-begini. Ketika datang orangnya, ya sudah, udah kenal. Udah tahu duluan soalnya sebelumnya ciri-cirinya. Ya inilah dia orangnya. Jangankan yang menyaksikan langsung Nabi SAW dan didakwahi langsung oleh Nabi SAW yang hadap-hadapan dengan Nabi, bertemu langsung. Yang tidak bertemu langsung saja pun bisa mengenali bahwasanya Muhammad itu adalah seorang Nabi. Sebagaimana yang terjadi pada Heraklius. Heraklius punya kitab, dia Nasara. Tambah lagi dengan data-data yang dia dapatkan dari Abu Sufyan. Ketika dia memanggil rombongan Abu Sufyan, kemudian diwawancarai. Apa yang terjadi di antara kalian dengan dia? Kalau kalian perang, siapa yang menang? Apa yang terus dia tanya-tanya. Selesai pertanyaan itu, semakin yakin dia bahwasanya itu adalah seorang apa? Nabi. Padahal Heraklius tidak berada di mana ini? Di Mekah. Padahal Heraklius nggak pernah hadapan langsung dengan Nabi SAW. Ya nggak ketemu langsung saja bisa kenal dengan beliau SAW. Apalagi yang ketemu langsung. Yang sudah kenal sebelumnya. Sebelum beliau jadi Nabi. Nah. Sehingga ini. Dan pengkhususan abna, anak laki-laki. Karena dua perkara. Padahal kan yang namanya anak itu kan dua. Anak laki-laki sama anak perempuan. Dan dua-duanya kita kenali dengan baik. Artinya kita nggak akan tertukar anak kita mau laki-laki ataupun anak perempuan. Tapi di sini Allah lebih memilih pakai abna. Anak laki-laki. Jamaknya ibn. Yang pertama alasannya dikarenakan ta'alluqul ab bil abna wa mujalasatahum lahu aksar. Dikarenakan keterkaitan seorang ayah kepada anak laki-lakinya dan interaksinya lebih banyak daripada dengan anak perempuan. Sehingga untuk menunjukkan saking kenalnya, itu diungkapkan dengan pengenalan terhadap anak laki-laki. Kenapa? Karena keterkaitan seorang ayah dengan seorang anak laki-laki itu lebih kuat dibandingkan keterkaitan seorang ayah dengan anak perempuan. Nah, dan juga interaksinya, hubungannya sehari-hari lebih banyak dengan anak
laki-laki. Makanya dalam syariat sendiri hukumnya dibedakan, bahkan air kencingnya, bayinya. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, beda antara kencing bayi laki-laki dengan bayi apa? Perempuan. Bayi kencing laki-laki, kencing bayi laki-laki lebih dimaafkan, lebih diringankan. Ketika dia belum makan apa-apa, maka cukup dia apa kan? Percik saja. Salah satu hikmahnya kalau perempuan harus dicuci. Dicuci itu airnya sampai apa ini? Sampai lewat airnya, ngalir gitu dari yang dicuci. Kalau percik ya dia di situ saja gitu. Artinya airnya nggak apa ini? Nggak lewat, nggak ngalir gitu. Itu namanya apa? Mercik. Alasannya salah satu yang mereka sebutkan, salah satunya adalah walaupun itu lebih dekat kepada ubudiyah, ta'budiyah. Ya karena anak laki-laki itu lebih banyak berhubungan dengan orang tuanya terutama. Sehingga lebih sering digendong, lebih sering dipangku. Sehingga kalau hukumnya dibuat cuci, ya kan namanya sering digendong, sering dibawa, otomatis lebih sering, lebih besar peluang untuk kena apanya? Kencingnya, ya kan? Makanya hukumnya diringankan. Untuk mempermudah. Kalau hukumnya sama, repot nanti. Dia lebih sering digendong, lebih sering dipangku. Nah ini kalau hukumnya sama-sama harus dicuci, repot. Ini dari sisi itu. Nah, makanya di sini disebutkan di khusus siapa ini? Anak laki-laki. Karena keterkaitan seorang ayah dengan anak laki-laki itu lebih banyak. Dan juga karena interaksinya lebih banyak. Sehingga mereka lebih kenal sebagaimana mereka kenal dengan anak laki-lakinya. Karena ayah dengan anak laki-laki itu lebih kuat hubungannya. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakar wa huwa minal abna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau dikenali ini ya kan. Nabi kan yang mau dikenali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak laki-laki. Karena Nabi SAW adalah laki-laki. Sehingga beliau itu termasuk abna. Iya kan? Beliau termasuk apa? Abna. Karena beliau laki-laki. Sehingga kan cocok. Yang mau dikenali ini siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nabi SAW. Sehingga lebih cocok diumpamakan dengan pengenalan mereka terhadap anak laki-laki. Supaya masuk siapa ini? Nabi SAW. Ini dua alasan. Kenapa dikhususkan pengenalan terhadap anak laki-laki. Karena orang tua, ayah terutama lebih dekat dengan, lebih mengenal dengan anak laki-lakinya, lebih dekat hubungannya. Keterkaitannya lebih kuat. Yang kedua dikarenakan Nabi SAW adalah laki-laki. Sehingga Nabi itu termasuk anak laki-laki dari ayahnya. Nah, ini dua alasan. Wallahu a'lam. Sehingga sebegitu kenalnya mereka ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul mengenal Nabi dan kebenaran yang disampaikan oleh beliau, sebagaimana mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugi, yang kehilangan diri mereka karena mereka itu tidak mau beriman. Itu sebabnya. Fahum la yu'minun itu sebab khusranul anfus, sebab kerugian, sebab seseorang kehilangan manfaat dari dirinya. Dikatakan dia kehilangan dirinya karena dia merugi dirinya, khosiru anfusahum, dia merugikan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadikan dirinya dapat keuntungan dengan cara beriman kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dirinya dianggap merugi. Kenapa? Karena tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dengan cara beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kerugian yang terbesar. Nggak ada lagi kerugian. Kalau dirinya saja sudah apa ya? Udah hilang. Apa yang mau dia usahakan? Orang badannya sendiri nggak punya dia. Nggak bisa dapat keuntungan apa-apa. Modalnya saja pun hilang. Kan modalnya dirinya. Untuk mendapatkan keuntungan dia harus punya apanya? Dirinya, anfusnya saja sudah apa? Hilang. Mau pakai apa dia cari dapat keuntungan. Alladzina khasiru anfusahum, dia sudah kehilangan dirinya. Kalau dirinya saja sudah kehilangan, mau pakai apa dia mencari keuntungan? Modalnya udah apa?
Udah hilang sebelum dapat modal, sebelum dapat untung, orang harus punya apa ini? Modal. Modalnya udah apa? Udah hilang. Mau pakai apa dia nyari? Untung. Kalau masih punya modal, walaupun nggak dapat untung, masih bisa diusahakan lagi besoknya. Masih punya apa? Modal. Ini modal usahanya. Dirinya. Dia sudah kehilangan dirinya. Alladzina khasiru anfusahum. Kenapa dia kehilangan dirinya, nggak dapat untung dari dirinya? La yu'minun. Karena mereka tidak mau apa? Beriman kepada Nabi SAW yang sudah sedemikian mereka kenalnya. Dan sering mereka ancam-ancamkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nanti kalau datang Nabi kami yang terakhir, tunggu saja kami akan perangi kalian. Saking yakinnya mereka akan keluar Nabi yang terakhir. Ternyata keluarnya dari apa ini? Dari orang-orang Quraisy yang mereka rendahkan, yang mereka ancam-ancam. Akhirnya mereka pun tidak mau beriman. Hasadan min indi anfusihim. Karena rasa hasad dan iri dari diri mereka. Waliyadzubillah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Walamma bayyana syahadatahu wa syahadata rasulihi ala tauhid wa syahadatal musyrikin alladzina la ilma ladaihim ala dhiddi. Setelah Allah menjelaskan tentang persaksian dirinya. Apa yang Allah jelaskan tentang persaksian dirinya? Bahwasanya dia adalah sebesar-besarnya saksi. Dan juga persaksian Rasulnya. Ketika Rasul mengatakan, Kulla ashad, aku tidak mau ikut bersaksi dengan kalian bahwasanya ada sembahan selain Allah. Aku tetap bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Setelah Allah menyebutkan persaksian tentang dirinya dan juga persaksian Rasulnya untuk tauhid, wa syahadatul musyrikin, dan juga persaksian orang-orang musyrikin yang tidak punya ilmu, alladzina la ilma ladaihim, orang-orang yang tidak punya ilmu atas lawannya. Kemarin kan disuruh nimbang nih antara persaksian siapa ini? Allah, zat yang paling jujur ucapannya, dan juga tambah persaksian siapa ini? Rasul, azkal khalqi, makhluk yang paling apa ini? Suci. Mau dibandingkan dengan persaksian siapa ini? Orang musyrikin. Allah dan Rasulnya bersaksi, isinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Orang musyrikin bersaksi bahwasanya di sana ada yang berhak diibadahi selain Allah. Iya kan? Nah, setelah Allah sebutkan persaksian mereka ini semua, Allah, Rasulnya, dan juga siapa ini? Persaksian orang musyrikin yang isinya lawan dari persaksian siapa ini? Allah dan Rasulnya. Zakara'na lal kitab minal yahudi wan nasara ya'rifuna. Maka Allah sebutkan di sini bahwasanya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka mengenali Nabi SAW, mengenali kebenarannya juga. Makanya kata beliau di sini, ay ya'rifuna sihhatat tauhid. Mereka mengenali kebenaran tauhid. Sehingga yang mereka kenali bukan hanya zatnya siapa ini? Nabi SAW. Tapi yang mereka kenali dari Nabi juga adalah apa yang disampaikan oleh Nabi berupa sihhatut tauhid, berupa kebenaran tauhid yang beliau sampaikan. Mereka tahu betul bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tauhid berupa kebenaran tauhid kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak laki-laki mereka. Ai la syakka indahum fihi biwajhin, tidak ada keraguan di sisi mereka sedikit pun tentang siapanya? Anak. Nggak mungkin salah dia mengenali anaknya. Kama annahum la yashtabihuna bi auladihim, sebagaimana mereka tidak akan tersamarkan terhadap anak-anak mereka. Khususon albanin, terlebih khusus siapa? Anak laki-laki. Ini alasannya. Ini beliau ingin mengisyaratkan kenapa yang dikhususkan dalam ayat anak apa ini? Laki-laki. Khususon albani, terlebih khusus anak laki-laki. Kenapa? Al-mulazimina fil ghalib li abaihim, yang sering menyertai siapanya? Ayahnya, keseringannya. Ya kan, beda dengan anak perempuan. Anak perempuan di rumah seringnya. Anak laki-laki seringnya membersamai siapanya? Ayahnya. Makanya kita katakan tadi hubungannya dengan anak laki-laki itu lebih kuat. Makanya disamakan pengenalan mereka terhadap Nabi dan kebenaran yang beliau sampaikan dengan pengenalan mereka terhadap siapa? Anak laki-laki. Paham ya? Karena anak laki-laki yang biasanya apa ini? Menyertai dan membersamai siapanya?
ayahnya lebih sering. Nah. Khususan al-banin al-mulazimina fil ghalib li abaihim. Wa yuhtamalu, alasan yang kedua tadi apa? Dikarenakan Rasul apa? Laki-laki, sehingga lebih mirip pengumpamaannya dengan apa? Pengenalan mereka terhadap anak laki-laki. Ini makna yang pertama. Kita katakan tadi dua makna. Ya'rifunahu, mereka mengenalinya. Kan nggak disebutkan apa yang dikenali, cuma pakai nya. Yang pertama kata beliau apa? Kebenaran apa yang beliau bawa, berupa kebenaran tauhid. Yang kedua, wa yahtamilu anna dhamir a'idun ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan domir hunya dianya, mereka mengenali dia. Siapa dianya? Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan dua-duanya masuk. Mereka mengenali kebenaran yang dibawa oleh Nabi, dan mereka juga mengenali siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenali orangnya dan mengenali apa yang dibawa oleh orang tersebut. Wa yatamilu anna dhamir a'idun ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna ahlul kitab la yashtabihuna bi sihhati risalatihi wa la yamtaruna biha lima indahum minal bisyarat bihi wa nu'utihi allati tantabiqu alaihi wa la tasluhu li ghairihi. Bahwasanya ahlul kitab tidak akan tersamarkan bagi mereka kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan teragukan sama sekali di sisi mereka berupa berita kabar gembira yang datang dengannya dan ciri-ciri yang cocok kepada beliau dan tidak mungkin bisa dipasangkan kepada orang lain. Semua ciri-ciri yang mereka dapatkan itu masuknya hanya pada siapa? Nabi SAW, dan tidak bisa masuk kepada yang lainnya. Kalau dimasukkan kepada yang lain nggak cocok. Nah, nabinya itu begini, ini begini, nggak masuk. Yang masuk semua ciri-ciri tersebut hanya kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal maknayani mutalazimani, dan kedua makna ini saling terikat. Apa itu? Mereka mengenali apa yang dibawa oleh Nabi, dan mereka juga mengenali siapanya? Nabinya. Mafhum ya? Sehingga berapa yang mereka kenali? Dua. Mereka kenal orangnya, dan mereka kenal dakwahnya. Nah, mereka tahu nih dakwahnya betul, dakwah tauhidnya. Mereka kan juga kenal orangnya, ciri-ciri orangnya pun mereka tahu. Ya ini orangnya yang ngaku jadi nabi sekarang ini, betul dia nabi. Nah, bahkan ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri apanya? Fisiknya. Sebagaimana dalam hadis Salman, ketika dia datang mendengarkan berita kedatangan seorang nabi tersebut, dia langsung ingin membuktikan. Yang pertama, dia buktikan dengan cara ngasih apa? Ngasih hadiah. Iya kan? Nah, dia bilang pertama kali sedekah. Dia tahu Rasulullah soalnya Nabi itu tidak menerima apa? Sedekah. Kemudian yang kedua ditolak. Kemudian kedua kali dikasih apa? Hadiah. Kemudian diterima. Yang satu masuk buktinya. Kata ciri-cirinya masuk dia ini. Nggak makan sedekah, tapi nerima apa? Hadiah. Pas dibilang sedekah nggak diterima. Dibilang hadiah, nerima. Karena sedekah dari atas ke bawah. Iya kan? Kepada orang yang di bawah. Nah, kalau hadiah setara. Nah, sampai akhirnya buktikan yang kedua apa itu? Tanda kenabian, seperti bendolan atau apa, telur. Nah, di punggungnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia berbalik arah dari arah belakang, dia ingin membuktikan tanda tersebut, tanda nubuwah, alamatun nubuwah di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka betul-betul tahu, bahkan ciri-ciri fisiknya siapa ini, apa yang ada di jasadnya Nabi SAW, ciri-cirinya pun mereka sangat-sangat tahu. Nah, sehingga dua makna ini saling terkait. Qauluhu alladzina khasiru anfusahum ay fawwatuha ma khuliqat lahu minal iman. Mereka kehilangan, melewatkan, itu maknanya fawwatuha. Mereka melewatkan dari diri mereka apa yang jiwa mereka itu diciptakan untuknya. Apa itu? Minal iman wa tauhid, berupa keimanan dan tauhid. Mereka melewatkan dari dirinya, itu maknanya khasiru anfusahum. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka. Mereka lewatkan manfaat untuk diri mereka berupa iman dan tauhid. Itu yang menjadi tujuan utama jiwa mereka, diri mereka diciptakan. Mereka melewatkan itu, nggak dapat itu. Mereka tidak berhasil mendatangkan keuntungan untuk diri mereka berupa keimanan dan tauhid. Wa haramuha al-fadla minal malikil majid, dan mereka mengharamkan dirinya dari pemberian dari sang raja yang maha terpuji.
Fahum la yu'minun fa idza lam yujad al-iman minhum fala tas'al anil khasar wasyarr alladhi yahsulu lahum. Kalau mereka tidak terdapat pada diri mereka keimanan, maka nggak usah tanya lagi bagaimana besarnya kerugian dan kejelekan yang menimpa mereka. Kenapa? Ini udah sebesar-besarnya apa ini? Kejelekan. Fahum la yu'minun. Ini sebesar-besar kerugian atas diri sendiri. Dan juga termasuk dalamnya kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Cuman kerugiannya tidak sebesar kehilangan apa ini? Tauhid dan melewatkan tauhid. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-20 ini. Yang pertama adalah qiyamul hujjah ala ahlil kitab. Tegaknya hujjah atas ahlul kitab. Tegaknya hujjah atas ahlul kitab. Artinya mereka sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun mereka tidak mau beriman. Tegaknya hujah atas ahlul kitab karena mereka sudah mengenal beliau dan apa yang beliau sampaikan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Faedah yang berikutnya, kerugian seorang hamba yang terbesar, kerugian seorang hamba yang terbesar adalah tatkala dia melewatkan dari dirinya manfaat tauhid dan iman. Kerugian hamba yang terbesar adalah tatkala dia melewatkan dari dirinya keuntungan dan manfaat dari keimanan dan tauhid. Tidak bisa ngambil untung dari keimanan dan tauhid. Maka ini orang yang paling rugi, hamba yang paling rugi. Kerugian hamba yang terbesar adalah ketika dia melewatkan dari dirinya keuntungan dari tauhid dan iman. Ini rugi yang paling besar ketika kita nggak dapat manfaat keuntungan dari iman dan tauhid. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada itu. Sehingga sebaliknya, faedahnya dari mafhumnya, faedah berikutnya, keuntungan seorang hamba yang terbesar adalah ketika dia mendapatkan manfaat dari iman dan tauhidnya. Manfaat seorang hamba yang terbesar adalah ketika ia mendapatkan manfaat dari iman dan tauhid. Ini berarti dia dapat keuntungan yang paling besar. Keuntungan yang lainnya kecil, apalagi cuma keuntungan dunia. Beli sekian, jual sekian, modal sekian, dapat keuntungan sekian. Itu semuanya kecil dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan dari imannya kita dan tauhidnya kita. Nggak ada apa-apanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tambahkan satu lagi ya, kan. Ahlul kitab mengenali kebenaran dakwah Nabi SAW seperti mereka mengenali anak laki-laki mereka. Ahlul kitab mengenali kebenaran dakwah Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak laki-laki mereka. Pengkhususan anak laki-laki sudah kita sebutkan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun ayat yang ke-21 insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikut insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.